ada sedikit, kalau nggak boleh dibilang banyak orang tua siswa yang melawan arus. Satu hal yang masih saya ingat itu adalah data tentang kecelakaan waktu itu. Itu buat saya luar biasa. Ada kata-kata yang membuat saya itu merinding. Ternyata orang Indonesia itu jauh lebih banyak yang meninggal karena kecelakaan daripada perang. Kalau untuk hanya kita istilahnya ngobrol dengan mereka gitu ya, face to face seperti ini nggak ada kendala sih. Cuman kadang kalau di jalanan itu ada kendalanya. Karena kadang kita bilang, kalau mau ke sana yuk naik pakai helm dulu gitu kan. Ih, deket ini sih, ngapain sih gitu. Atau mau ke Alfa doang sih gitu. Ngapain pakai helm? Nah itu. Tahun 2017 saja, itu ada sekitar 103.287 kasus kecelakaan. Belum adanya program selamat ini, kami tidak mengerti apa-apa. Dan yang saya tahu dan teman-teman saya tahu, Jakarta Utara merupakan lokasi yang dimana tingkat kecelakaannya cukup tinggi. Sebagai orang tua, saya sangat konsen dengan keselamatan anak saya karena saya adalah ibu rumah tangga yang kerjaannya adalah wirawiri antara sekolah dan rumah dengan naik motor, kadang mobil. Nah itu saya perlu mengerti atau perlu melindungi anak saya selama perjalanan dari rumah ke sekolah. Saya tahu masih ada di sekitar sekolah, itu saya sampaikan bahwa jika mengantarkan anak-anak itu harus menggunakan helm, anak-anaknya juga harus wajib menggunakan helm. Untuk menjalankan program ini, saya saat itu sangat tertarik gitu. Karena program selamat yang mungkin selama ini kayaknya di masyarakat itu untuk program selamat itu kayaknya kurang. Untuk mengenai informasi-informasi tentang keselamatan berlalu lintas ataupun tentang tanda-tanda lalu lintas. Selama ini kita kurang menyadari bahwa kecelakaan itu bisa bermula dari kita, bisa bermula dari pengetahuan kita, bisa bermula dari keteledoran kita terhadap barang-barang. Pengetahuan kita tentang rambu-rambu lalu lintas memang cukup, tapi penerapannya tidak terlalu begitu baik. Perubahan yang ada ini mungkin akan mengurangi resiko yang ada di sekolah kami gitu. Resiko kecelakaan, resiko apapun. Jadi sekolah juga memperingati agar tidak membawa kendaraan. Perubahan-perubahan yang terjadi ini sangat banyaknya. Salah satunya sarana edukasi, mulai dari sarana edukasi. Sekarang sekolah telah menyediakan kembali sarana edukasi lainnya, seperti adanya taman lalu lintas ini. Ini sangat korelasi banget dengan kebijakan atau regulasi yang ada di ruang lingkup Direktorat Lalu Lintas, bahwa untuk membangkitkan kesadaran, ya kan, mentaati dan disiplin agar supaya nanti tetap namanya keamanan, keselamatan, tertib dan lancar itu bisa terwujud, maka masalah edukasi ini itu harus dikedepankan banget. Harapan saya untuk infrastruktur itu, sekolah saya lebih dilengkapi rambu-rambu lalu lintas dan zebra crossnya lebih dipertebal.
dalam hal ini Dinas Perhubungan sudah menyiapkan program yaitu zona selamat sekolah, di mana kita akan membangun rambu-rambu dan juga marka-marka di kawasan sekolah, sehingga diharapkan dapat terjaminnya keselamatan terutama pada murid-murid pada lingkungan sekolah tersebut. Dulu saya menyeberang jalan sembarangan tidak di zebra cross maupun JPO. Dan setelah saya mengikuti program ini, saya jadi lebih mengerti dan sekarang saya menyeberang di zebra cross dan JPO. Betul sekali bahwa program selamat dari Save the Children ini selaras dengan program keselamatan yang ada di Kementerian Perhubungan, di mana hal tersebut bisa merubah nilai keselamatan menjadi nilai kehidupan. Jadi di sini saya rasa program selamat sangat penting untuk kelangsungan keselamatan jalan di Indonesia. Selain lebih diperhatikan lagi rambu-rambu lalu lintas, tambah jalur kejutnya, dan yang terakhir supaya anak-anak juga bisa bersekolah dengan menggunakan sepeda, maka harapan kami ada tolong oleh pemerintah disediakan jalur sepeda. Dari Save the Children itu sendiri sangat membantu dalam rangka menyebarluaskan informasi atau peraturan-peraturan berlalu lintas bagi komunitas pendidikan di sekolah. Jadi harapan kami adalah bagaimana program ini bisa masuk dalam atau bisa dilaksanakan di dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah SD maupun SMP, karena program ini jelas-jelas pasti mendukung proses pembelajaran kita. Salam lalu lintas. Ingat, safety first nomor 1. Zero accident mutlak perlu.